Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Gimana kabarnya teman-teman ya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, beberapa hari kemarin nih, 2 hari mungkin ya, saya nggak upload video ya. Mohon dimaklumi ya, bukan saya sok sibuk, tapi memang saya itu sibuk ya. Jadi di waktu luang seperti ini, saya usahakan untuk tetap memotivasi teman-teman ya, karena untuk penderita gangguan asam lambung kan seringnya setiap hari itu merasa kebingungan ya. Ketika sensasi ini sudah mulai hilang, muncul lagi ya. Kadang sensasi yang masih bertahan ya. Terus kadang sensasinya berpindah-pindah. Belum lagi sensasi fisik, muncullah sensasi psikis ya. Jadi ketakutan, trauma, khawatir ya itu dirasakan setiap hari. Saya pun dulu juga sama mengalami hal yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih jangan kaget. Memang untuk penderita gangguan asam lambung ini ya sensasinya banyak sekali ya. Apalagi yang sudah disertai dengan kecemasan ya. Jadi untuk memulihkannya lagi ini juga butuh proses ya. Ini sesuatu yang menurut saya itu tidak instan. Itu berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi kembali lagi saya sampaikan nih ke teman-teman ya, karena saya juga bukan dokter ya. Jadi apa yang saya bagikan di sini adalah yang murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Jadi jangan salah paham ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini saya bagikan ini ya itu murni berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Jadi bagaimana saya itu bisa lepas dari gangguan ini kan sudah banyak saya share di video-video ya. Jadi ada yang menanyakan obat, ada yang menanyakan herbal, ada yang menanyakan periksa kemana atau ke dokter mana ya sebenarnya sudah ada dalam video-video saya sebelumnya ya. Mungkin banyak pendatang baru yang menanyakan, Mas obatnya apa? Mas sakit ini lehernya rasanya nggak enak sekali, obatnya apa? Mas kalau lagi mules obatnya apa? Saya pun dulu juga sama ya teman-teman ya, ketika merasakan hal itu saya selalu kepinginnya obat yang ketika saya minum itu bisa langsung menghilangkan sensasi itu. Tapi ya yang pernah saya coba berdasarkan pengalaman saya juga tidak menemukan obat yang sekiranya contoh misalkan nih tenggorokan saya ini sakit nih ya. Wah, pokoknya rasanya mengganjal gitu ya. Saya minum obat yang katanya ya, oh ini untuk radang tenggorokan, tapi ya nggak sembuh-sembuh ya teman-teman ya. Jadi semakin saya itu mempelajari, semakin saya itu mencoba memahami nih sebenarnya gangguan asam lambung ini efeknya apa saja nih. Oh iya efeknya ada di radang tenggorokan nih ya. Kalau asam lambungnya naik ya, itu mengiritasi tenggorokan, jadi rasanya itu seperti kayak ada yang ganjel di sini dan itu juga waktunya itu agak lama ya teman-teman, bukan 1 atau 2 hari atau 1 minggu ya. Saya itu merasakannya juga cukup lumayan lama ya, tapi lama-lama juga hilang sendiri ya teman-teman ya. Yang penting kita tetap jaga yang namanya 3P-nya ya, terutama di pola makan ya. Kalau kita itu tenggorokan itu rasanya itu sering mengganjal, nggak enak, nggak nyaman ya, jaga pola makannya ya teman-teman ya, insya Allah nanti juga perlahan membaik ya. Tentunya harus dibarengi juga dengan pikiran kita itu jangan terlalu stres ya, karena kita tahu kan kalau kita itu periksa ke dokter, kita tidak ditemukan penyakit lain nih, kita sudah periksa ke dokter A, dokter B, selalunya kan ini mengalami gangguan asam lambung. Ya, suruh kita itu jangan stres, kurang beban pikiran ya, mikirin apa sih kamu, jangan terlalu dipikirkan, semuanya jangan dipikirin ya, bikin santai aja, bikin rileks aja. Selalu nasihat-nasihatnya itu seperti itu ya. Memang ya menurut saya itu setelah saya sembuh juga saya mengiyakan bahwa itu juga sangat berpengaruh untuk menjaga kestabilan atau kenormalan asam lambung kita. Akan tetapi ketika kita sedang merasakan sensasinya masih banyak, asam lambungnya belum normal, sering tinggi, sering reflux ya, kita suruh tenang, suruh rileks ya, terus suruh jangan terlalu banyak beban pikiran, kita itu akan susah ya teman-teman. Saya mengalaminya seperti itu. Nah, saya memulai cara dengan seperti apa teman-teman ya? Ya setelah pemeriksaan kan saya diagnosa itu GERD ya. Terus juga ada radang di lambung. Jadinya ya saya dikasih obat ya sama dokter spesialis dalam, yaitu untuk ya mengobatilah ya radang lambungnya. Terus untuk yang menetralisir asam lambungnya ya. Tapi ya, minum obat itu juga tidak langsung yang namanya ada perubahan yang drastis, itu juga tidak ya teman-teman ya. Tapi ya menurut saya itu cukup membantu, karena untuk pengobatan asam lambung ini ya, baik obat kimia, herbal ya, atau obat-obatan yang lain mungkin ya teman-teman ya, itu juga pasti butuh proses ya, bukan 1 kali 2 kali minum itu langsung hilang semua sensasinya. Itu berdasarkan pengalaman
yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih, ketika teman-teman mengalami gangguan ini, merasakan teman-teman itu nggak sembuh-sembuh, penting sekali ini ya teman-teman, jaga ya 3P-nya. Kenapa saya selalu bilang seperti itu? Karena ini sangat membantu dalam proses penyembuhan dari gangguan asam lambung ya teman-teman ya. Jadi saya mulai memperbaiki 3P ya. Saya perbaiki dari pertama itu pola makan, karena saya itu masih banyak sensasi, saya belum bisa menjaga pola pikir saya gitu ya. Selalunya ketika ada sensasi muncul, saya itu selalu cemas, saya selalu panik, saya selalu khawatir ya. Jadi saya harus menjaga pola makannya dulu untuk menjaga kestabilan dari asam lambung itu ya teman-teman. Jadi ketika kondisi asam lambung kita itu sedang tinggi ya, kalau kita makan makanan yang mungkin sifatnya memicu ya, itu ya akan berefek ya, tambah berefek ya teman-teman. Nah pertanyaannya adalah, apakah setelah menjaga pola makan ya, asam lambung itu langsung normal? Kalau pengalaman saya ya teman-teman, ini juga butuh proses. Ini dilakukan itu bukan 1, 2, atau 3 hari. Ini harus konsisten. Ini harus rutin ya teman-teman ya. Nah, setelah kita menjaga pola makan ya, kita juga jangan telat makan, terus kita meminimalisir sekali ya makanan-makanan yang memicu naiknya asam lambung ya, kita hindari dulu ya. Kita jalani dengan telaten, kita jalani dengan sabar ya. Lama-kelamaan ya, baik sedikit maupun banyak pasti akan ada perbedaan ya. Itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi teman-teman nih, kalau yang teman-teman mungkin, Mas, saya itu mantang nggak mantang tetap aja muncul sensasi ya. Ya memang ada yang seperti itu. Tapi saya dulu juga pengalaman saya juga seperti itu juga ya teman-teman. Saya waktu nggak mantang muncul sensasi. Ketika saya mantang juga muncul sensasi. Akan tetapi ketika saya mantang makan makanan yang sifatnya memicu asam lambung secara rutin, secara konsisten, itu juga ada perubahan ya teman-teman ya. Walaupun nggak signifikan, tapi ada perubahan ya. Jadi setelah ada perubahan itu, kondisinya mulai sedikit demi sedikit membaik ya, saya mulai menjaga yang namanya pola hidup ya teman-teman ya, pola hidup yang termasuk saya harus mengurangi begadang, istirahat yang teratur gitu ya. Pertanyaan ada lagi nih, ketika kita menjalani pola hidup, karena teman-teman mungkin sudah mencoba nih ya, saya juga sudah tidak begadang lagi Mas, saya juga pinginnya itu tidur tepat waktu, akan tetapi kenapa saya itu susah tidur gitu. Kenapa saya itu ketika sudah tidur pun saya terbangun di tengah malam dan rasanya nggak karu-karuan, jadi saya panik lagi, saya cemas lagi. Iya memang teman-teman, saya akui, saya dulu pun juga sama seperti itu ya, persis sama seperti itu ya. Tapi ketika kita sudah menjalankan yang namanya pola makan teratur, sensasi mulai berkurang, lama-kelamaan nanti kita biasakan untuk tidur di jam sekian nih. Awalnya nggak bisa, ketika sudah bisa pun terbangun. Tapi lama-kelamaan nanti akan biasa ya teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah makan nih ya, mungkin jam 7 terakhir makan ya, jadi usahakan jam 9 juga sudah tidur ya. Jedanya ya 2 jam setelah makan ya teman-teman. Hindari nih setelah makan langsung tidur, itu karena juga kurang bagus. Saya dulu juga sama seperti itu ya teman-teman. Tapi setelah menjalani ini, saya makan terakhir nih misalkan jam 7 ya, saya kasih jeda nih 2 jam. Tapi saya lakukan secara konsisten. Ya alhamdulillah ada hasil ya. Jadi nggak sering reflux ya, naik ke atas gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, intinya jalani ini dengan telaten ya. Alasan teman-teman mungkin sama seperti saya dulu ya. Mas, saya nggak bisa tidur, kalau tidur pun saya itu selalu terbangun tengah malam, terus itu kenapa ya Mas? Itu karena cemas atau karena asam lambung? Saya dulu juga tidak bisa membedakan, apakah ini karena faktor kecemasan saya, apakah ini faktor dari asam lambung saya ya. Tapi kalau saya ciriin ya, karena saya mengamati ini kan setelah sembuh ya teman-teman ya. Jadi kalau kita memulai tidur itu susah ya, biasanya kecemasan kita itu masih tinggi. Tapi kalau kita sudah bisa tidur lalu terbangun, biasanya itu dari gangguan asam lambungnya. Mungkin asam lambung sedang naik di sini karena posisi tidurnya kita itu mungkin bantalnya kurang tinggi ya, jadi mungkin reflux. Jadi kalau reflux itu biasanya terbangun tengah malam, terus dada berdebar, keringat dingin keluar, terus kita panik, kita cemas ya. Itu pengalaman saya itu seperti itu ya teman-teman. Tapi nanti kalau teman-teman biasakan nih pola hidup yang bagus ya, jadi
menurut saya yang bagus untuk penderita gangguan asam lambung ya jangan begadang ya, tidurnya yang cukup. Walaupun sudah tidak begadang, tidur juga cukup, itu juga masih muncul sensasi. Jadi teman-teman nggak usah kaget. Karena ini harus dijalaninya itu secara konsisten ya teman-teman ya, konsisten dan telaten serta sabar ya teman-teman ya. Lakukan itu rutin, insya Allah akan ada perubahan ya. Terus setelah menjalani namanya pola makan, ya kita perbaiki konsisten, pola hidup kita perbaiki konsisten, barulah saya itu merambah ke yang namanya pola pikir. Ya teman-teman ya, jadi pola pikir menghadapi suatu masalah, menghadapi tentang gangguan ini, saya mulai perbaiki. Yang tadinya saya harus apa namanya, memikirkannya itu banyak sekali ya teman-teman. Sesuatu hal belum terjadi, saya pikirkan, saya mau kemana, saya mikir resikonya, saya mau ini, pokoknya mikirnya macam-macam lah. Pasti teman-teman juga seperti itu juga ya. Jadi kita nggak meminta untuk mikir, tapi pikiran itu jalan sendiri. Pasti seperti itu ya. Jadi membayangkannya ini, membayangkannya itu ya. Dan anehnya lagi, dalam kondisi kita mengalami gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ya, biasanya pikiran-pikiran yang jalan sendiri itu adalah pikiran-pikiran yang negatif ya. Iya atau tidak? Mungkin bisa saja berbeda, tapi saya dulu itu seperti itu ya teman-teman. Jadi saya dimulai dari menata pola pikir ya, saya kurangi lah ya teman-teman. Jadi beban pikiran itu saya kurangi. Karena ini perlu berlatih ya, tidak ujuk-ujuk kita kurangi beban pikiran, kita itu bisa gitu ya. Ini perlu berlatih. Jadi sesuatu hal yang sekiranya tidak penting, buang-buang energi, ya contoh kita harus berdebat, kita harus emosi, kita harus apa namanya mengharapkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita, itu harus dengan sesuai keinginan kita, itu malah akan menjadi beban terus ya teman-teman. Jadi kurangi saja, udahlah jalani ya. Kita sedang mengalami gangguan ini, kita hadapi, kita jalani dengan sabar dan ikhlas gitu ya teman-teman. Walaupun kita belum bisa, kita coba berlatih. Nah, dari situlah nanti teman-teman insya Allah akan mendapatkan perbedaan atau perbaikan yang menurut saya itu pasti akan ada yang namanya perubahan itu semakin naik ya. Itu berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi kalau teman-teman mungkin akan menerapkan seperti ini, kok hasilnya nggak sama dengan Mas Sultan gitu ya. Ya ini kan masing-masing orang itu bisa saja berbeda ya teman-teman, tingkat sakitnya ya, mungkin terus konsistennya itu juga berbeda-beda. Mungkin teman-teman menjalankan ini dengan disiplin, dengan konsisten, mungkin bisa akan lebih cepat, bisa jadi ya teman-teman ya. Saya dulu juga awal-awal kan belum bisa langsung disiplin, saya berlatih dulu ya teman-teman ya, berlatih dulu. Jadi untuk teman-teman intinya tetap semangat, gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ini bisa sembuh teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap semangat, insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh, dan saya yakin itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sekian dulu ya, nanti disambung lagi mungkin dengan topik yang lain ya teman-teman ya. Saya udah keringetan nih, AC-nya mati soalnya ya teman-teman ya. Oke sekian dulu ya, tetap semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.